Tapi kalau bab tanam getah, ilmu-ilmu getah-getah ini saya di belakang tuan-tuan. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga, kembang tak jadi. Tidak ada. Jadi apa maknanya? Maknanya kita kena belajar. Jangan malu belajar. Saya sebetulnya Datuk, saya ikut politik ini karena saya gagal menyambung sekolah. Saya dapat tempat di Birmingham, England. Menyambung sekolah sana, las-las kawan saya yang kelulusan dia lebih kurang dengan saya, atau dia kurang sedikit dari saya, atau saya yang kurang sedikit tapi layak masuk universitas, tak dapat. Saya bilang, kenapa saya tidak dapat, orang lain dapat? Kemudian satu lagi kawan dapat lagi, asal usul dia dari Indonesia. Kami sama-sama apply pergi Toledo, Ohio University, Amerika. Sampai-sampai dia dapat, saya tidak dapat. Tengok kelulusan, saya punya kelulusan lagi bagus. Mengamuklah saya bilang, I'm son of the soil. Saya rakyat Malaysia Tulen, lahir di kampung Bayangan Kiningau. Kenapa saya tidak dapat? Kenapa yang asal usul daripada Indonesia dapat? Mengamuklah saya. Patut tidaklah sampai begitu. Tapi itulah dan itulah. Bila saya tengok banyak yang tidak betul dalam kerajaan waktu itu, saya ikut yang amat berbahagia almarhum Tun Mustafa, USNO waktu itu, United Sabah National Organization. Saya ikut itu untuk membela rakyat, bukan untuk saya. Masa saya itu saya cigo di Tawau, gaji pun sudah 1.000 lebih. Istri pun gaji pun lebih kurang juga. Jadi kami anak beranak pun saya ingat waktu itu baru seorang anak. Cukup juga 2.000 lebih, dekat-dekat 3.000. Anak baru seorang. Masuk jadi YB sini, bukan YB pula, Allahu Akbar. Bertanding tahun 81, kalah. Bertanding tahun 85, kalah. Tapi yang saya rasa puas hati, dalam tempo membangkang itu, dengan hasil getah juga balik kepada hasil getah. Ada getah ayah saya, pandai juga saya menurih style, kampungan punya style lah. Bukannya ada yang main rangsang-rangsang ini, yang konvensional punya cara. Dapat duit, saya buat kerja saya ingat yang saya tidak pernah buat, mencuri saja. Akhirnya saya dapat sekolah di Indonesia 4 tahun, saya dapat belajar di Australia 1 tahun, saya dapat belajar di Amerika 4 tahun. Tidak juga rugi. Saya dapat apa yang saya mau semua. Time berjaya memerintah pun berjaya over saya. Saya jangan lagu pergi sana. Yuk kerja Petronas Labuan. Ada hamba Allah kawan saya, Datuk Rizalman Abdullah, saya masih ingat jasa beliau pada saya. Dia bilang, kawan jangan kau pergi. Kalau kau pergi ambil untuk kerja, betul gaji pun 5.000 lebih. Dengan itu ini, tapi dia kata politik kamu akan mati. Dia juga ada yang bawa saya masuk dalam insurans, Malaysia National Insurance. Dan akhirnya, tuan-tuan, pendapatan saya satu ketika dahulu, saya punya pendapatan 1 bulan 70.000 1 bulan. Apalagi mau cari TYT pun, tuan yang turun Taman Negeri Sabah pun baru 28.000. Ketua Menteri pun baru 25.000. Saya punya pendapatan 70.000. Masa itu saya ikut USNO, tiada yang tahu saya ada duit, tiada yang minta duit. Sekarang gaji tinggal 15.000. Terpaksa cari lagi berapa yang mau ganti itu 70.000, tidak ada. Mau cari begitu bukan senang. Lagi, tapi tak apalah, itu cerita. Walau macam mana pun, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, terutama yang memberi moral support, yang telah yang istimewa, yang mengundi saya di sini. Yang tidak mengundi pun pikir-pikirlah, sebab saya YB ini pun bukan selamanya. Kita mau kesinambungan ini sentiasa baik. Kalau boleh, yang bakal menjadi YB akan datang sini ini, saya mau lahirkan, saya mau kita groom ini yang lebih baik daripada saya. Cuma silap sedikit orang-orang UMNO ini, bila dia dengar transformasi, dia ingat transformasi ini orang lama diganti oleh orang muda. Bukan begitu. UMNO ini sebetulnya sudah cukup cantik dia punya peraturan. Dia macam institut perguruan ataupun sekolah. Guru besarnya pensiun, ada guru besar lain yang masuk. Guru-gurunya berhenti, ada guru-guru lain akan ganti. Murid-muridnya tamat sekolah, ada murid-murid akan ikut. Ini peremajaan dalam UMNO ini sebetulnya cukup cantik. Dia ada putri, belajarlah dia cara-cara. Ambillah dia pengalaman, sebab universiti yang paling mahal ini adalah universiti pengalaman. Macam inilah Risda, pegawai Risda ini, dan calang-calang kalau bertanding dengan dari segi ilmu getah ini, yang mereka boleh lahirkan jutawan getah atau getawan, apakah namanya, saya pun tidak tahu. Tapi kaya-kaya, coba tengok. UMNO ada putri, ada pemuda. Pemuda ini akan jadi pemimpin akan datang. Tapi bukan maknanya
berhenti dari pemuda terus mau ganti ketua bahagian. No. Macam saya lah sekarang, ada pegawai di sebelah sini tiba-tiba dia lompat mau ganti ini kita punya pengarah. Belum masa dia, kita ikut susunan. Jadi bukan maknanya kalau sudah habis tempo pemuda ke EJ kebahagiaan dia terus mau lawan ketua bahagian. No. Kalau itu berlaku hancur negara kita. Bayangkan kalau Datuk Najib habis sejak tempo Khairi Jamaluddin jadi ketua pemuda, tak dia lawan presiden atau timbalan presiden. Tidak kan? Ikut susunan. But saya tengok kita dengan sekarang oke lah. Ada juga pertandingan. Cuma terus terang saya bagi tahu diorang ini demokrasi terpimpin. Tapi tengoklah, kita mau jadi ketua bahagian ini untuk apa? Kalau untuk diri sendiri saya ingat, janganlah. Lupakanlah itu, carilah profesional yang lain. Saya tidak ada YB kami UMNO di sini. Tapi itu pertolongan diorang akhirnya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa jadi YB di sini. Dan of course saya pun bagus dengan orang-orang saya dan orang-orang sini. So cerita Tun Mustafa, almarhum Tun Mustafa, dia kata bila kita bersama dengan orang siapapun, jangan sekali-kali tunjuk yang kita ini paling hebat. So kami dengarlah, tunggu apa cerita dia. Saya dengan yang berbahagia Tan Sri Ampung Puyun, orang-orang kuat USNO waktu itu. Dia kata ada satu masa ini angin, dia geram, tidak tahu apa dia geram, cerita aja lah. Tiup sana, tiup sana sini, patah memata itu dahan apa semua. Dia mau cari siapa lawan dia yang paling kuat. Tidak ada, dia nampak matahari. Matahari bilang, mari kau berlawan sama saya. Dia bilang, apa kita punya perlawanan? Perlawanan kita, dia bilang, siapa yang boleh kasih jatuh itu gebuk? Gebuk. Itu monyet, dia kata, di atas pokok, di tepi pantai, dialah paling kuat. Matahari bilang, saya punya kekuatan apa? Tidak apalah, kita melawan saja. Matahari bilang, kau duluan lah. Jadi pokok besar, datang angin ini dia tiup. Dahan patah memata, ranting patah memata. Monyet ini takut jatuh. Dia tangkap itu batang, dia berganyung di situ. Angin ke sini dia berlindung lah. Patah memata sudah dahan, tapi itu monyet masih lagi. Dia takut jatuh. Sampai habis tenaga angin, dia bilang, matahari habis, sudah punya tenaga, kau lagi. Jadi matahari ini monyet pun sudah pada kepenatan, menahan takut jatuh. Dia kasih panas, dia kasih luhung, dia kasih kurang, dia punya panas lagi, berpeluh sudah ini gebuk. Berpeluh sudah ini monyet, berpeluh, dia sudah pop jatuh. Monyet ini jatuh karena ketidur. Jadi moral cerita Tun Mustafa pada saya, pada kami itu, dia kata, kalaupun kita kuat, janganlah terlampau minta puji, macam cerita begitulah. Janganlah sangat menunjuk orang yang kita ini kuat. Kalaupun kita kuat, steady lah. Jangan kasih tunjuk semua orang. Jadi maksudnya barangkali pada saya itu, bila kita ada kuasa ini, kalau boleh kita tolonglah kawan-kawan kita. Kalau tidak dapat tolong pun, janganlah janji begitu begini. Saya sebut ini karena satu masa pilihan saya baru berlalu, saya pergi Tanah Merah di kawasan saya. Ada 2 km, ada 5 km yang belum diaspal. Yang sudah aspal lebih kurang 20-30 km lah. Dia kata ada aspal, ada undi BN. Tiada aspal, kami tidak undi BN. Kebetulan calon saya. Jadi saya pikir kita sudah tolong aspal 20-30 km lah kan. Jadi harap-harap 2 km itu saya tulis itulah. Kita sudah aspal 20 km, Pembangkang karena kamu bertanding, kok aspal pula ini 2 km. Kita sudah bagi tangki 80 biji, Tan Sri Pairin sudah bagi, BN lah. Tan Sri Pairin sudah bagi 80 biji tangki, ada lagi 20 biji, tolong Pembangkang, kau tolong buat ini, sebab kau pun mau bertanding. Jangan bilang 20 biji, 1 biji pun dia tidak bagi. Jangan bilang 2 km, setengah kilometer pun dia tidak beli aspal. Jadi itu yang saya sebut tadi itu, if you tell lies repeatedly, people will believe it's true. Saya tidak tahu tidak, tapi begitulah. Kalau perkara tidak betul itu hari-hari kita canangkan dalam TV, demonstrasi sana sini, akhirnya orang percaya betul juga tahu. So jangan terperangkap dengan ini. So maksudnya di sini jangan lagi pikir 2, 3, 4 kali seperti katakan timbalan ketua pengarah, cari jalan. Mana tanah kita yang belum lagi kena guna pakai? Mana petunjuk-petunjuk yang mereka ajar, pihak Resda ajar, ambillah. Ini peluang, bukan selalu datang. Dan yakin dan percayalah bahwa sebagai wakil rakyat macam saya ini,
saya bukan selamanya di sini. Saya percaya yang akan ganti saya ini pun orang-orang yang telah dibesarkan dengan hasil torehan getah, tanaman getah. Jadi dengan nawaitu kita, dengan niat kita yang baik, saya mau supaya anak-anak cucu cicit saya akan mempunyai pelajaran yang tinggi, boleh memimpin, boleh ganti Datuk Sairin, sila. Itu doa yang sebaiknya. Juga nama dia pembantu, macam pembantu rumah saja. Bukanlah banyak sangat kuasa dia. Dia macam pembantu rumah yang berkuasa, suami, istri, anak-anak lebih berkuasa daripada pembantu rumah. Tapi apapun, terima kasih kepada amat berhormat Datuk Seri Musa, Ketua Menteri kita, karena beliau memberi kepercayaan saya untuk berada dalam Kementerian Pertanian. Saya tengok di pertanian ini pun memang salah satu bidang yang perlu diterokai oleh orang-orang kita. So, harga getah ini sebetulnya boleh diubah suai, boleh diatur. Kita pun sedang memikirkan bagaimana cara kerajaan negeri pun dia ada buat sesuatu untuk menyelaraskan harga getah, tapi saya tidak tahu, barangkali makan masa. Tapi saya tengok Risda Mesra Rakyat ini yang mereka buat ini di Semenanjung, dan yang Risda ini memang sudah awal-awal mereka selaraskan, mereka boleh bantu. Jadi sebagai pembantu menteri sini, Datuk, kali boleh juga saya minta, kalau boleh, saya ingat tidak salah kalau kita punya menteri itu ataupun kita punya kerjaan persekutuan dan negeri runding baik-baik, agar harga ini dia tidak turun menjunam. Masa saya menuri getah dulu, Datuk, scrap kalau tidak silap saya macam harga dia 20 sen ke 80 sen 1 kilo tahun 60-an. Jadi bayangkan hari ini daripada RM5 lebih dia pelan-pelan turun. Saya ingat ini pun Risda pun ada orang bilang social obligation, ada tanggung jawab sosial juga untuk kita rundingkan. I don't mind saya jadi orang bilang perantara kalau ada keperluan untuk ini. So, kadang-kadang di negerinya pun dia ada dia punya polisi yang dia tidak mau orang sentuh. Sebagai contoh, dulu masa saya jadi ketua pengarah UPKR, bukan? Masa saya menjadi presiden Majelis Hal Ehwal Anak Negeri yang melantik ketua kampung, ketua daerah, ketua masyarakat Cina, wakil ketua anak negeri. Ini Anda saya dulu gaji di orang baru 100, saya minta kasih naik 400, 200 naik. Minta lagi naik, tengok kerjaan kita waktu itu kekurangan keuangan. So apa saya buat? Saya runding dengan masa itu yang berhormat Tan Sri Aziz Samsudin, kawan baik saya. Waktu itu beliau di Menteri KKLW yang dipegang oleh Datuk Syafiq hari ini. Saya minta dia tuh kalau boleh, saya bilang coba tengok kalau boleh ini kita punya ketua-ketua kampung, kasih dia gaji daripada kerja persekutuan. Huha runding. Akhirnya kerjaan persekutuan memberi peruntukan yang bagus, dan ketua kampung gaji dia daripada RM240 dia meningkat pergi RM700. Bukanlah kita mendapik dada, itu kita punya perjuangan, tapi kebetulan saya ada di situ. Waktu itu ketua menteri Tan Sri Benedongkok, dia panggil saya, kita runding berapa gaji patut dibagi. Jadi saya bagi Tan Sri kalau boleh saya kata 1.000 lah, tapi akhirnya kena lulus 700. Itu makanya tuh bila berlaku naik 20 sen harga minyak, yang betul bukan naik, ini yang minyak kita kena subsidi ini 85 sen. Kerajaan ambil 20 sen saja. 20 sen ini untuk membolehkan kita punya BRIN dibayar lebih. Dulu kita dapat 500, akan datang mudah-mudahan tahun depan ini barangkali kita akan dapat lagi 1.200 BRIN ini. Dan guna 20 sen ini kalau dia terkumpul 1 tahun pun dia dalam lebih kurang 3.8 billion duit. Sebab harga minyak kita nomor 8 paling rendah di seluruh dunia. Di Southeast Asia kita barangkali nomor 2 selepas Brunei. Dan harga minyak kita pun baru RM2, berapa itu? 10 sen kah? Hah? Lebih kurang lah. Tuan-tuan kalau pergi Singapura RM5.77. Pergi Thailand pun RM5 lebih. Coba bayangkan. Dan yang kita punya RM2.10 ini pun orang Singapura dapat harga subsidi, orang Thailand dapat subsidi, orang kaya-kaya paling untung. Kita ada motosikal, di orang ada 10 kendaraan. So kerajaan tolong, Datuk Seri Najib minta nasihat daripada pakar-pakar ekonomi, dia kata kalau diturunkan ini semua all in all, dia kata kita boleh save lebih kurang 3.000 bilion. Itulah, dan duit 3.000 bilion itu kita akan bagi sama orang-orang bawahan. Berapa cantik Datuk Najib buat itu.
Walaupun barangkali ada dalam manifesto dia kata, kalau kerajaan memerintah lagi, ini harga naik, minyak tidak naik. Tapi nasihat pakar ekonomi kita ikut ini. Kita kadang-kadang terpaksa akur, karena memang ada perkara, ada orang yang lebih ramai menggunakan daripada orang-orang golongan tertentu. Ini pun yang golongan sederhana ini, yang kaya-kaya ini pun kita sedang merangkak. Pun masih kita masih lagi diberi subsidi sebanyak 65 sen. Berapa untungnya kita? Bayangkan kalau kita punya minyak macam di Singapura 5.70 sen, atau di Thailand 4.70 sen, kita baru 2.10 sen pun sudah orang bising. Saya tengok dalam blog itu, oi, sampai saya kena hantam bukan main. Saya patut juga tanya kita lah kan, janganlah kau main terjun, kau kasih banding kuda dengan itik. Itik dia menyeberang, itu kerja dia. Kuda mana macam itik, dia boleh berenang, kalau dalam tenggelam dia. So semua ini sebetulnya tuan-tuan memerlukan kerjasama kita yang baik. Dan saya tengok di pedalaman kita sudah di jalan yang betul. Teruskan usaha-usaha murni kita ini. Dan saya pun minta kalau boleh macam Risda ini, bukan ini saja, Dato pun sudah janji, kalau ada lagi ilmu-ilmu lain yang perlu diturunkan, tolong. Dan saya memang sudah orang bilang sinonim dengan Risda ini, sebab kebetulan barangkali Tuan Haji Umar, mudah-mudahan Dato akan tetap. Tuan Haji Umar, saya kenal beliau, dan setiap program yang dibuat semasa saya di Kementerian Pembangunan Luar Bandar pun saya selalu dijemput. Apalagi sudah di pertanian begini, memang lagi-lagi dijemput. Jadi saya rasa saya sudah serasi, dan sedikit sebanyak saya memahami aspirasi cita rasa kerajaan persekutuan melalui Risda dengan peruntukan yang bukan sedikit.